Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Indriastuti dengan NIM 22010016 dari Prodi D3 Teknik Perminyakan. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tentang apa saja peralatan yang ada di produksi migas. Yang pertama, peralatan atas permukaan. Jadi peralatan produksi itu terbagi menjadi dua macam. Yang pertama peralatan atas permukaan dan yang kedua ada peralatan bawah permukaan. Sekarang kita akan bahas peralatan atas permukaan terlebih dahulu. Yang pertama ada wellhead itu atau kepala sumur. Wellhead itu adalah susunan beberapa casing head dan tubing head yang dipasang dan digunakan pada suatu sumur, yang berfungsi untuk saat yang pertama tempat kedudukan BOP atau blowout preventer saat pemboran, dan yang kedua kedudukan X-mastri saat sumur migas siap diproduksikan. Kita lanjut, yang kedua ada peralatan atas permukaan tubing head. Fungsinya tempat bergantungnya tubing dan meniadakan hubungan antara anulus casing dengan tubing. Ya, yang pertama, gambar yang pertama ini tubing head, yang kedua ada tubing head double string, dan yang ketiga gambar ESP tubing head. Kita lanjut. Untuk peralatan yang ketiga ada tubing hanger. Fungsinya yang pertama adalah bagian teratas dari rangkaian tubing disambung pada penggantung tubing atau tubing hanger. Dan yang kedua, tubing hanger itu nanti dipasang pada tubing head. Lalu peralatan yang keempat ada casing head. Fungsi dari casing head sendiri adalah perangkat yang menghubungkan rangkaian casing yang pertama. Yang kedua, itu memberikan host assembly dan seal guna meletakkan casing hanger agar anulus itu dapat terisolasi. Lalu peralatan yang kelima ya, itu ada casing outlet valve. Fungsinya itu pada saat metode sembur alam, jumlah katup yang dipasang umumnya itu nanti 1 buah. Dan katup tersebut sering disebut itu katup sonolog, karena katup tersebut digunakan saat melakukan pengukuran fluid level di dalam anulus. Lalu kita lanjut ke alat yang keenam. Peralatan atas permukaan yang keenam ada X-mastri. X-mastri sendiri memiliki fungsi yang pertama yaitu merupakan susunan valve dan fitting. Dan yang kedua dipasang di atas tubing head. Jadi X-mastri itu ditempatkan di atas tubing head. Lalu yang ketiga, untuk mengatur produksi dan keamanan sumur. Lalu kita lanjut. Lalu ada peralatan atas permukaan bin atau yang sering kita dengar itu ada cok. Fungsi dari cok itu yang ada dua. Yang pertama mengatur laju produksi atau sering disimbolkan dengan Q besar, dan yang kedua fungsinya adalah efek samping dari perubahan diameter cok adalah tekanan tubing atau disimbolkan dengan PT dan tekanan alir dasar sumur atau PWF.
Lalu kita ke alat selanjutnya. Nah, kita mulai masuk ke peralatan bawah permukaan. Peralatan bawah permukaan ada casing. Fungsi dari casing itu mencegah dinding lubang bor agar tidak runtuh saat dibor nantinya itu agar tidak runtuh. Lalu yang kedua, fungsi dari casing sendiri juga tempat pemasangan BOP. Lalu yang ketiga itu berfungsi memperkuat dinding lubang bor. Yang keempat juga mencegah kontaminasi air dengan lumpur pemboran. Lalu kita ke alat selanjutnya. Selanjutnya ada peralatan bawah permukaan, ada casing shoe. Ya, berfungsi sebagai sepatu casing, dipasang di ujung casing dalam rangka untuk persiapan penyemanan. Jadi itu nanti dalam posisi running. Lalu untuk peralatan selanjutnya ada tubing. Tubing itu adalah pipa yang berada di dalam sumur yang memiliki fungsi yang pertama sebagai berada di dalam production casing, dan yang kedua untuk mengalirkan fluida dari dalam sumur sampai ke permukaan. Lalu panjang tubing sendiri range 1 itu ada di 20 hingga 24 feet, dan yang kedua ada panjang tubing range kedua itu ada di 28 hingga 32 feet. Mungkin sekian, cukup yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.